Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Muyassar pada surat Al-Qari'ah wahia Makkiyah. Surat Al-Qari'ah ini Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah. Ayatuha dasar ayatan, 11 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ayat 1 sampai 3. Al-Qari'atu as-sa'atu, kiamat. Kenapa disebut Qari'ah? Qari'ah itu kan artinya apa? Yang mengetuk. Ya, taknya muannas. Kiamat yang mengetuk. Alati taqra'u, yang mengetuk quluban nas. Hati-hati manusia melalui ahwaliha, kejadian-kejadian yang mengerikan. Jadi kenapa kiamat itu disebut Al-Qari'ah? Ya, karena kejadian-kejadian yang mengerikan di hari kiamat itu apa? Sampai mengetuk hati manusia, membuat takut hati manusia, menteror hati manusia. Mal Qari'ah ayyu syai'in, sesuatu apakah hadhil qari'atu? Qari'ah itu pengetuk tersebut. Wa ma adraka mal Qari'ah wa ayyu syai'in a'lamaka biha. Sesuatu apakah a'lamaka biha? Apakah kamu tahu apa itu Al-Qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth fi dzalikal yaumi, pada hari tersebut, yakunun nasu, manusia menjadi fi kathratihim, dalam jumlah yang mereka yang banyak, wa tafarruqihim, dan terpencar-pencarnya mereka, wa harakatihim, serta ulah mereka di hari itu menjadi kal farashi, seperti serangga, ya, al-muntashiri, yang bertebaran, seperti serangga yang bertebaran. Serangga yang apa itu faras itu? Wa huwa alladzi, faras itu serangga yang yatasaqatu, berjatuhan finnar, dalam api. Ya, ya kayak apa itu? Laron, apalagi semut yang terbang itu, yang mirip laron itu, ya kan? Iya, yang mirip laron itu, yang berjatuhan di api. Itu semua disebut faras. Ya, serangga-serangga yang dia berjatuhan di api, menyukai cahaya. Di manusia saking banyaknya
Ya, mereka tercerai-berai saat itu, pola ulah tingkah mereka seperti itu, seperti ya faros, seperti serangga yang bertebaran berjatuhan di api. Wa takunul jibalu kal aihnil manfush. Wa takunu, dan menjadi al jibalu di hari itu gunung-gunung menjadi kasuf, seperti kapas, kasufi, seperti kapas. Al-ihn yakni suf, ya, ihni kal ihni kasufi, seperti kapas. Muta'addidul alwani, beraneka ragam alwan warnanya. Alladzi yang yunfashu, ditepis, dihalau, bilyad, dengan tangan. Fayasiru, sehingga menjadi kapas itu habaan, beterbangan. Wayazulu, dan hilang, lenyap. Ya, gunung-gunung yang kokoh, kuat di hari itu tercabut dari bumi, tercabut dari permukaan bumi, dari perut bumi, dan berterbangan seperti kapas-kapas yang dihalau oleh tangan kita. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Singkat ceritanya terus, fa'amma man, maka adapun, man, orang yang rajahat, lebih berat, mawazinu, timbangan-timbangan, hasanatihi, kebaikan-kebaikannya, fahuwa, maka dia, fi, berada dalam hayatin, kehidupan, mardhiyatin, yang diridhoi, kehidupan yang menyenangkan, fil jannati, di surga. Kan namanya singkat cerita kan, baru cerita kiamat, manusia bertebaran, gunung-gunung berterbangan. Terus tiba-tiba siapa yang timbangan kebajikannya lebih berat, maka dia hidup senang di surga. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa amma, adapun, man, orang yang khafat, ringan, mawazinu, timbangan, hasanatihi, kebajikan-kebajikannya, warajahat, sebaliknya lebih berat, mawazinu, timbangan sayyiatih, keburukan-keburukannya, fama'wahu jahannam, maka tempat berdiamnya, tempat menetapnya adalah jahannam. Ya, yang disebut dengan hawiyah, jahannam. Ya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wa ma adraka, dan apakah kamu mengetahui, ayyuhar rasul, wahai rasul, ma hadhil hawiyatu, apakah itu hawiyah? Narun hamiyah, innaha, sesungguhnya hawiyah itu adalah narun, tempat tinggalnya siapa tadi? Orang-orang yang amal keburukannya lebih berat dalam timbangan,
dibandingkan amal kebaikannya. Narun hamiyah, narun neraka, qad hamiyat yang telah memanas, neraka yang telah membara, minal wuqudi 'alaiha, karena dinyalakan. Subhanallah. Jadi ummuhu hawiyah itu artinya ma'wahu wa maskanuhu, tempat ia menetap, tempat ia tinggal, itu makna ummuhu hawiyah. An-nar alati min asma'iha, neraka, tempat tinggalnya adalah neraka, yang diantara nama neraka untuk mereka itu adalah al-hawiyah. Kenapa disebut itu artinya apa ummu? Ummu itu kan induk, ya, ibunya. Takunu lahu bimanzilatil al-mulazimah. Neraka hawiyah itu baginya ya seperti ibu yang tidak pernah berpisah dari anaknya. Ini satu pendapat, ya, mengatakan begitu. Waqila, ada juga yang mengatakan inna makna dzalika, bahwa makna ummuhu hawiyah, ya, hu di sini adalah sohib tadi, yang timbangan sohib, yang apa, orang yang timbangan keburukannya lebih berat dari timbangan kebaikannya tadi, ya. Dikatakan ummu dimaghihi hawiyatun finnar. Hawiyah itu apa? Terjun bebas. Ya, ini ummu dimagh, ya, kepalanya ini terjun bebas ke neraka. Ayul qafinar ala ra'sihi. Dia dilempar ke dalam neraka, kepalanya lebih dulu. Ya. Dilempar ke jurang neraka, kepalanya lebih dulu. Hancur, terbakar, mateng, ya, pulih lagi. Hancur, terbakar, mateng, pulih lagi. Ya, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Subhanallah. Itu tafsir dari fa ummuhu hawiyah. Jadi ada dua, ya, tafsirannya. Di situ bermakna apa tadi? Tempat ia menetap, layaknya ibu yang tidak berpisah dari anak. Nah, dia sebagai anak nggak pisah dari ibunya, dari nerakanya itu, neraka hawiyah itu. Penafsiran yang kedua, hawiyah itu artinya terjun bebas, ya. Dan di situ adalah ummuhu, di situ ummu dimaki kepalanya diterjunkan bebas ke neraka. Nah, dua makna itu enggak kontradiktif. Dua makna itu semuanya benar. Iya kan? Semuanya benar. Jadi dia dilemparkan ke dalam neraka, kepalanya lebih dulu, kemudian dia menjadi penghuni neraka tersebut, neraka hawiyah tersebut, tidak keluar darinya, layaknya anak dari ibunya, tidak berpisah dari ibunya. Ya. Satu hal yang harus diperhatikan kalau antum baca, antum lihat, ya, fenomena orang-orang sekarang itu saking kebablasan memanfaatkan teknologi itu. Mereka ketika bikin video misalkan dengan apa namanya, suara ayat-ayat Al-Qur'an, ya kan, dikasih background suara ayat-ayat bacaan Quran Al-Qari'ah, kemudian dikasih ilustrasi video apa, gambar-gambar
ya, siksaan, penyiksaan dan sebagainya, api dan sebagainya, jurang yang penuh dengan api. Itu hal yang haram, tidak boleh. Ya, mengilustrasikan perkara-perkara gaib ya dengan hal-hal yang kasat mata itu tidak boleh. Ya, nanti kalau ayat-ayatnya tentang surga, nanti taman-taman, burung-burung berkicauan gitu kan, pepohonan, bunga-bunga, buah-buahan yang indah. Itu kan namanya mengilustrasikan ayat-ayat tentang surga dan neraka dengan gambar-gambar ya di alam yang kasat mata ini. Itu tidak boleh, haram. Ya, itu haram. Ya. Jadi kejadian kiamat dibikinkan filmnya, ya kan? Kejadian kiamat dibikinkan filmnya, tidak boleh itu. Ya, haram. Mengilustrasikan perkara gaib. Ayat-ayat itu diturunkan adalah dalam rangka takhwif. Dalam rangka untuk apa? At-takhwif min ahwalil qiyamah. Memberikan rasa takut kepada manusia dari kengerian-kengerian hari kiamat, supaya mereka menyiapkan bekal. Nah, kalau dikasih ilustri kan bukan jadi memberi rasa takut, jadi apa? Memberikan tontonan, ya kan? Orangnya malah nonton, menikmati malahan, bukan takut. Iya. Oleh karenanya tidak boleh. Tamma tafsir suratul Qari'ah. Selesai tafsir surat Al-Qari'ah. Kita lanjutkan suratul Takatsur. Surat At-Takatsur. Wahia makiyah. Surat At-Takatsur ini juga makiyah. Turun kepada Nabi SAW sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Wa ayatuha samaan ya, ayatnya ada 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Syaghalakum, telah membuat kalian sibuk, an taatillah, dari taat kepada Allah, telah menyibukkan kalian dari ketaatan kepada Allah. Apa yang menyibukkan kalian dari ketaatan kepada Allah? At-takatsuru ay at-tafakhuru. Ya. Adu kebanggaan. Ya, adu kebanggaan bikathratil amwal, dengan banyaknya harta, wal auladi, dan anak keturunan. Adu kebanggaan, banyak-banyakan harta dan anak keturunan telah membuat kalian lalai dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian di sini siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang-orang Arab itu memang kalau anggota keluarganya itu apa? Banyak, besar. Anggota keluarganya itu banyak, besar. Ya. Hatta zurtumul maqabir wastamarra, dan berlanjut istighalukum, kesibukan kalian, bidzalika, dengan adu kebanggaan, banyak-banyakan harta dan anak-anak itu, ila ansirtum, sampai kalian menjadi ilal maqabir, menjadi mayat, ya,
diantar ke pekuburan, wadufintum fiha, lalu kalian dimakamkan di pekuburan. Sampai mati, ya, yang adu kebanggaan banyak-banyakan harta dan keturunan itu sampai mati kalian bawa. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla ma hakadha yambaghi, ma tidaklah hakadha demikian yang bagi semestinya, an yulhiyakum, ya, kalian dibuat lalai, at-takatsuru oleh banyak-banyakan bil amwali harta. Mestinya tidak demikian, kalian dibuat lalai, ya, oleh banyak-banyakan harta. Saufa tatabayyanuna, kalian akan mengetahui annad darul akhirata, bahwa ad-darul akhirata, kampung akhirat, khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian. Tsummahdharu, kemudian waspadalah kalian. Saufa ta'lamuna, kalian akan mengetahui su'a, buruknya akibati, akibat insyighalikum, kelalaian kalian, anha, dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ancaman, ya. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kalian akan tahu. Sekali-kali tidak, kalian akan tahu. Ini apa? Ancaman, ancaman. Tidak semestinya begitu, kalian dilalaikan oleh, ya, adu kebanggaan banyak-banyakan harta dan keturunan, ya. Kalian nanti akan sampai kalian lalai dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tersibukkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan tahu bahwa kehidupan akhirat lebih baik, bahwa akibat dari kelalaian kalian itu adalah sangat buruk. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalla ma hakadha yambaghi, ma tidak, hakadha seperti itu, yambaghi semestinya, ya, an yulhiyakum, kalian dibuat lalai, at-takatsuru oleh kebanggaan banyak-banyakan bil amwali harta. Lau ta'lamuna, andaikan kalian mengetahui ilmal yaqin, haqqal ilmi, dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya, lan zajartum, niscaya kalian akan mendapatkan pelajaran, niscaya kalian akan tertegur. Tertegur itu apa? Terperingatkan, niscaya kalian akan terperingatkan. Wala badartum, dan niscaya kalian akan bersegera ila, untuk iqadhi, kalian menyelamatkan anfusikum, diri-diri kalian, minal halaki, dari kebinasaan itu. Kalau lau ta'lamuna ilmal yakin, kalau kalian mengetahui dengan benar-benar, ya, punya ilmu yakin, niscaya kalian akan, ya, tertegur, ya, terperingatkan, sehingga kalian akan bersegera untuk
menyelamatkan diri dari kebinasaan, dari azab. La tubsironnal jahima, benar-benar kalian akan tubsironna, benar-benar kalian akan melihat langsung al jahima, neraka jahim itu. Tsumma la tubsironnaha, kemudian kalian benar-benar akan melihat jahanam itu duna raibin, ya, tanpa ragu sedikit pun. Mana tsumma la tarawunnaha ainal yakin, ya, ainul yakin itu ilm, ya, la raiba fihi, pengetahuan yang tidak tersusupi oleh keraguan sedikit pun, itu ainul yakin. Seperti di sini kan, duna raib, la tubsirannaha duna raibin. Kalian benar-benar akan melihat neraka jahim itu duna raibin, tanpa ada keraguan sedikit pun. Tsumma latus'alunna, kemudian kalian benar-benar akan ditanya yaumal qiyamati, dimintai pertanggungan jawab di hari kiamat. Tentang apa? An kulli, tentang setiap anwa'in na'imi, setiap bentuk kesenangan, kenikmatan yang sudah kalian rasakan di dunia. Menumpuk-numpuk banyak-banyakan harta dan anak-anak yang seperti apa yang tercela itu. Kata Syekh Sa'di di sini, wa ghairu dzalika mimma yuqsadu minhu mukatharatu kulli wahidin, banggakan atas orang lain dan bukan tujuannya itu untuk keikhlasan mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi numpuk-numpuk harta, numpuk-numpuk anak keturunan, kalau niatnya untuk bangga-banggaan, dibanggakan atas orang lain, itu yang tercela. Kalau niatnya adalah untuk apa? Nyari pahala Allah Subhanahu wa taala, maka tidak tercela. Maka tidak tercela. Ini dijelaskan oleh As-Sa'di rahimahullah di Taisir Karimur Rahman. Tamat tafsir surat At-Takatsur. Ya. Sini ada 3 derajat ilmu. Kala saufa ta'lamun, ilm. Ya, kemudian ilmul yaqin, kemudian ainul yaqin. Ini 3 tingkatan pengetahuan. Ya, sekedar mengetahui benar-benar, dan mengetahui benar-benar tanpa terasuki keraguan sedikit pun. Ini 3 tingkatan ilmu. Ya, 3 tingkatan ilmu. Wallahu a'lam. Tapi insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang surat yang lain dari tafsir Al-Muyassar ini. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Fadhlu barakallahu.